Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rera Anggraini dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 257822022. Oke, di sini dengan hands-on kali ini saya akan menjalankan sekaligus menjelaskan tentang lab 3, yaitu tentang modul, package, dan PIP. Di mana di sini tugas hands-on-nya itu untuk menjelaskan dan menjalankan langkah-langkah pada modul 1, modules, package and PIP 1.3, section 3, modules dan package subsection 1.1.1.3.2.1.3, yaitu menunjukkan dan menjelaskan progres kerja dari mini project, terus struktur directory dan package, hasil running program yang dijelaskan melalui modul utama, hasil running flag 8 tanpa adanya pelanggaran, hasil running playdoc dokumentasi, dan seluruh fungsi dan modul. Mungkin kita langsung aja ya ke modul 1. Ini kita terjemah deh ke Indonesia. Terus jadi apa itu modul? What is a modul? Jadi sepemahaman saya itu modul itu kayak isi modul itu, di dalam modul itu file, dan di dalam filenya itu ada sekumpulan fungsi-fungsi kode program yang mau kita pakai di Python itu seperti itu. Terus lanjut langsung ke import. Import itu kayak istilahnya dia itu tuh mengimport modul gitu ke file lain ya. Nih kayak istilahnya bayangkan seperti mengambil buku dari rak, kayak modul dari modul ke file atau modul lain gitu. Terus lanjut tadi ke lanjut ke 1.3 ya. Oke. Bagian modul and packet. What is a package? Dan jadi di sini ada package, modul, dan function. Nah, package ini tuh istilahnya kayak modul besarnya gitu loh. Kayak dia tuh penampungannya bisa banyak gitu. Terus kalau modul itu file. Di dalamnya itu file untuk penampungan file. Dan dimana file itu berisi fungsi atau function itu tentang kode pemrograman gitulah. Seperti itu. Di kayak ada fungsi, ada modul, ada package, ada ya seperti itu. Lanjut, kita di sini disuruh masuk ke step factoring 1.32. Di sini ada 1.32. Modul pertama adalah, dan langkah pertama itu kita di sini disuruh membuat file kosong. Membuat file kosong dengan file modul.py. Langsung coba ya kita buat. Ctrl S, kita simpan dulu. Kita simpan di, sebelumnya saya sudah membuat folder mana ya, ini di latihan lab 3. Sini saya membuat file modul.p ini. Oke, lanjut lagi. Langkah kedua yaitu kita disuruh membuat file main.py, yaitu dengan isi program import modul. Oke. Terus nih kita buat file baru yaitu tentang dengan nama main.py ini. Terus mungkin ini kita copy paste aja seperti ini, kita save. Terus setelah itu langkah ketiga yaitu menambahkan ke dalam file di dalam modul.
file module. Gunakan perintah I like to be a module. Oke, kita salin aja. Tadi disuruhnya di modul ya. Oke, seperti ini kita save. Jadi sebelumnya saya jelasin dulu. Jadi kenapa di sini kita menggunakan import modul? Jadi import modul itu seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi si import modul ini yang akan mengambil fungsi-fungsi yang ada di dalam file modul gitu. Jadi si dalam file modul ini kita akan memanggil modul di dalam main pay gitu. Terus coba kita running ya, apakah dia hasilnya seperti ini. Kita running dari sini aja deh. Pay, kita runningnya di mana? Pay, apakah dia keluar? Oh, di sini nggak bisa karena module. Oke, keterangannya modul. Terus di sini nih, di sini tadi. Kenapa tadi nggak bisa? Karena di sini nggak ada e-nya, sedangkan di main page-nya di import modulnya itu menggunakan e. Jadi dia harus menyesuaikan yang ada tulisan di filenya. Kita hapus, kita save ulang. Coba kita ulang main page. Nah, dia muncul I like to be a module. Sama ya, like to be a module. Oke, lanjut ke langkah 4, yaitu import modules. Ini sama, langsung aja ke 5, yaitu kita menambahkan perintah name, yang dimana kalau kita menggunakan modul pay, dia akan mengeluarkan main. Kalau kita menggunakan file main, dia akan keluar modul. Oke, kita coba, kita copy paste. Tadi di mana? Di sini ya. Sini kita copy paste. Oke, kita save. Apakah dia bisa? Kita menggunakan main ya. Coba. Nih, kalau kita menggunakan main, dia munculnya modul. Sedangkan kalau kita menggunakan modul, itu keluarnya main. Sama ya. Nih, kita menggunakan modul, keluarnya main, dan kalau menggunakan main, keluarnya modul, balik gitu. Iya nggak sih? Coba. Main modul. Oh ya, tuh. Lanjut kita ke langkah 6. Begini aja deh. Wait. Langkah 6 yaitu kita menggunakan perintah if dan else. Oke, kita menggunakan if dan else, yang mana di sini perintahnya ada I prefer to be a module, dan kalau else itu perintahnya I like to be a module. Oke, kita coba ya. Di sini save, kita salin. Apakah dia bisa? Kita menggunakan jangan lupa ya ininya. Betul deng, betul. Sini coba kita running. Nah, kalau dia di modul, dia keluarnya I prefer to be a module. Sedangkan kalau dia di main, dia keluarnya I like to be a module. Jadi seperti itu, if dan else. Lanjut ke langkah 7, kita menggunakan counter. Oke, kita menggunakan counter di modul pay. Kita
kita copy paste aja, kita save. Terus oke, di sini saya mau menjalankan di main ya. Kita coba jalankan di main. Di sini nggak bisa, dia masih terdapat I like to be a module. Kenapa nggak bisa? Kan kita menambahkan si counter ini kan, si bilangan bulat ini. Nah, kita harus menambahkan si print module counternya agar kita dapat memanggil si counter ini. Tuh, kita salin, kita taruh di file main seperti ini. Jangan lupa mode E-nya dihilangin. Kita harus sesuaikan, save, terus kita coba main. Nah, hasilnya seperti ini. Dia mengeluarkan nolnya. I like to be a module. No. Mungkin kurang lebih seperti itu. Lanjut, kita ke langkah 9. Nih, langkah 9 dia juga menggunakan counter. Nah, di sini ada berkas modul everybody siap. Ini oke, langsung kita copy paste aja. Kita copy paste. Tadi kita suruhnya di ini ya, modul. Oke, kita di modul. Jangan lupa docstringnya. Salah. Docstringnya harus benar. Oke. Seperti ini. Nah, seperti ini. Kita save. Coba kita runningin. Ada hasil outputnya. Oke. Di sini modul an example of Python module. Coba kita jalanin di modul. Dia hasilnya true. Kenapa? Karena di sini sedikit saya jelasin. Jadi di sini ada counter itu yang disebut namanya tadi itu variabel global. Nah, variabel global ini terdapat ada definisi sum dan definisi port, yang dimana sum ini menggunakan variabel global counter, mengeluarkan variabel counter, global counter, terus si counter ini yang untuk untuk menambahkan hitungan si pemanggilan fungsi. Dia menambah 1 itu. Terus kalau the sum itu menyimpan hasil ya, menyimpan hasil, dan return ini mengembalikan hasil ya, mengembalikan hasil. Nah, kalau ini itu bagian penjumlahannya, kalau ini bagian perkaliannya, karena di sini ada bintangnya ya. Bintang ini disebut kali, seperti itu. Nah, di sini ada perulangan. Ada perulangan, terus di sini ada i plus 1 dan rank 5, yang dimana di sini tuh terdapat batasan ini. Kayak pokoknya ini tuh kayak dari 1 sampai 5, nggak bisa lebih dari 5 gitu. Terus di sini ada print sum my list yang di sini itu menjumlahkan hasil penjumlahan, di sini perkalian. Ya, lanjut aja langsung ke angka 10, yang dimana di sini nomor 2 salah satunya menggunakan print sum dan port. Oke, di sini kita jalanin di main pay. Ini ketambahan ya. Ketambahan from module import 1 sum 1 sama port 1. Coba
jangan lupa yang type modul betul ding. Salah kita harus sesuaiin. Udah, terus kita save. Jadi kita coba manggil ini, dia keluar apa enggak, hasilnya gimana, pengen tahu. Lanjut. Kita ke main, keluarnya nah seperti ini, dia keluarnya 0 dan 1, yang dimana di sini dia tuh memanggil siapa sih, memanggil ini ya, sum dan iya kan, memanggil ini sum dan si portnya itu 1, ini 0 ya kan, ya betul, sum dan port. Aduh gimana sih, seperti ini, kurang lebih seperti itu. Dan lanjut ke langkah 11, itu kita disuruh membuat package seperti ini. Sebelumnya kita disuruh buat folder-foldernya seperti ini. Kita coba, kayaknya nggak bisa deh, kita buat manual aja ya. Di sini kita buat tadi tuh dari user py modul prox. Jadi kita mulai dari mana, dari sini, user ini dihapus aja, user pay, di dalam user ada pay ya kan, terus di dalam pay ada modules nggak sih, kita lihat modules sama prox, modules sama prox. Gini nggak prox apa proc? Betul. Nah seperti ini ya, kurang lebih seperti ini, proc modul, terus pay user oke. User pay modul oke. Jadi kita lihat dulu, salah. Jadi di dalam modules ini terdapat modul .pay dan prox ini di dalamnya ada main.pay. Jadi kita pindahin aja si main ini ke dalam prox ya kan, tuh. Terus si modul itu mana ini, si modul ini masuk ke dalam modules seperti ini ya. Nah udah oke. Mana tadi, seperti ini. Kita cek di sini, kita cek dari mana, ngeceknya dari mana sih, dari sini ya, dari sini cmd, dari sini cek, ngelihat data-datanya itu bener apa enggak, itu apa ya, gunain TREE. Coba salah, berarti di sini tadi TREE ya. Nih seperti ini, sesuai nggak, kita lihat nih.
kayak gini nih, user pay modules prox, ya kan, C, iya nggak sih, kan tuh C, user pay modules prox. Nah, dalam modul ini ada modul.pay dan di dalam prox ini ada main.pay. Oke, sudah benar. Lanjut kita ke import SYS. Import SYS itu mungkin enggak ya. Lanjut kita ke langkah 12 aja. Di sini kita menggunakan append modul. Ada sum 1 sama plot 1. Mengimport modul, sini ada from import SYS import path. Oke. Coba kita copy paste ke dalam main. Nah, di sini by the way ada sedikit typo, jangan lupa dibenerin. Terus modulnya dibenerin, kan tuh modul kita save. Di proxy. Oke, seperti ini. Coba kita jalanin di main tadi mana? Ini ya. Sini di main pay. Coba apa hasilnya? Itu kan main pay tuh. Coba ini kenapa masih salah? Modul terus coba ya, import modul, terus ada yang salah. Oh, coba kita dari sini tadi kan, nah di sini cmd pay main pay ini. Nah, dia keluarnya seperti ini. Mana sih? Sama sebenarnya, sama kayak yang sebelumnya. Mana? Nih, sebelumnya kan ini 01 keluarannya sama aja, ya kan? Cuman dia ketambahan append modules ini. Oke, lanjut ke 133 di langkah pertama. Mungkin ini enggak ya, langsung aja kita di sini. Oh, disuruh buat folder lagi, package kayak gini. Terus oh ya, di sini kita menggunakan zip aja. Di sini kita suruh download terus ini ya, ekstrak ini kita masukin ke dalam. Oh, sebelumnya kita tadi buat si package dulu di dalam pay, ya nggak? Ya kan, pay modul ya, kita coba kita buat dulu di dalam pay. Di sini kita buat folder baru, package. Gini gimana sih? Betul. Oke, di dalam ini itu ada mana yang tadi di download. Ini jam 12.04 Oke, ini kita ekstrak, dan ekstrak ini kita tempel ke dalam page cake-nya ini. Seperti ini. Kita tunggu.
sembari kita tunggu, kita lihat tadi mana. Seperti ini ya. Tunggu, coba kita lihat lagi, takut salah. Oke, udah. Jadi kan udah ya kan, user pay modules, diam dulu deh. user pay module package prox. Mana prox di bawah ya? Iya. Tuh, di dalam modules itu ada apa? Ada modul, ada file modul, di dalam package ada extra, di dalam extra ada iota ini, terus di dalam prox ada main pay. Coba kita lihat apakah sama seperti ini. Dari sini deh, kita cmd, terus tadi kayak tadi ya, nah seperti ini, kurang lebih seperti ini ya. Kenapa dia? Itu nggak sih? Ada good di dalam ekstrak, mana? Ekstrak ada good, ada base. Di dalam base itu ada weekly ya. Oh, dalam base itu ada file lagi, terus di bawahnya .py, di prox itu ada main. Oke, betul. Lanjut ke langkah ketujuh. Di sini kita memanggil si iota. Kita disuruh buat file baru di main 2. Di main 2. Kita salin aja, kita buat file baru di sini, main 2.py. Seperti ini. Terus kita copy aja dan sesuaiin ya, yang typo kita benerin. Terus di sininya salah sini fun. Oke, kita coba save, terus kita jalanin di tadi modul 2. prox sini cmd pay main 2.py kayak gini. Nah, dari sini memanggil si iota-nya ini. Kan betul kan? Nih, dia memanggil ekstrak. Di dalam ekstrak itu ada iota. Nah, lanjut kita ke mana? Ini sama aja ya. Ya, masih sama aja. Import ya sama. Terus ke langkah 8, yaitu di sini dia memanggil si get base sigma. Oke, kita lihat. Itu enggak sih? Ya, dia memanggil si import ini, memanggil si extract. Dalam extract ada good dan base dan sigma. Itu kita main lagi di main 2. Terus kita sesuaiin yang typo. Sini, terus ini. Oke, mungkin ini
Ada lagi nggak? Import. Udah kita save. Ini kenapa sih? Kita coba. Tadi di main 2 ya. Main 2 kan sini. Kita coba lagi. Nah, di sini dia ketambahan sigma dan tau, ya kan? Mana sih? Sigma dan tau. Ini tuh. Sudah itu kita lanjut ke dia memanggil alpha. Ya, langsung aja. Kalau tadi kan manggil si sigma, ya kan? Sigma dan tau. Di sini dia manggil alfanya. Kita ubah. Jangan lupa yang typo. Terus ini kita save. Kita coba lagi. Dia hasilnya apa? Nah, dia hasilnya sigma dan alpha. Sama ya. Oke, lanjut lagi ke langkah 9. Kalau ke langkah 9 itu dia manggil si beta. Itu nggak sih? Manggil keempatnya. Manggil keempatnya dari... Oke, kita coba aja. Sebelumnya kita disuruh ini nih, download ini terus kita tempel aja. Salah. Tempel ke, kita taruh. Sebelumnya kita buat folder dulu. Namanya ini. Extract zip. Oke. Di dalam package sini kita buat baru extract zip seperti ini. Nah, di dalam sini itu kita tempel si extract tadi. Ya kan, udah kan. Kita tunggu sampai checklist. Nah, sudah. Coba kita jalanin. Tadi udah ya. Package kita jalanin di main 2. Apakah hasilnya sigma apa? Hasilnya sama. Kita jalaninnya di sini mungkin ya. Sama sih. Kita jalaninnya di sini. Bener nggak ya? Play main 2 P. Salah. Tadi udah di save belum ya? Kita save dulu. Coba kita mainnya tadi di sini. Masih. Wait. Di sini kita belum nempel ininya. Kita belum masukin kode programnya. Maaf ya. Terus kita samain dulu yang typo. Import. Nah, ini kita lihat ya hasilnya benar apa salah. Import. Oke, kita save. Tadi di sini ya. Oke, hasilnya wow, kenapa hasilnya salah? Dia masih menggunakan module. Gimana module?
nggak sih gitu kan. From a friend, but yet import itu good basic sih. Import fun. Oh ini belum. Ada lagi kah? Ampun, coba kita coba lagi. Bismillah bisa. Kenapa ya? Dia modul namat ekstra. Modul namat ekstra. Panuan. Coba kita di sini. Kayaknya nggak mungkin deh. Jelas. Kenapa ya? Ntar kita cari tahu dulu. Package import udah betul. Harusnya bisa ya. Import terus sync up. Harusnya udah bisa sih. Package extra zip dalam ada ini. Harusnya udah bisa kan? Kenapa koreksi ya? Coba lagi. Oke. Kita coba salin lagi ya. Tahu ada salah. Sini kita import get base, import extra get import extra info, IOTA import fun. Sini ganti F. Betul. Sini. Ada pusing salah. Fun. Ganti kan udah benar. Kita save, coba. Bismillah bisa. Wah, apa ya nggak bisa ya? Kenapa nggak bisa? Relatif tanpa. Wow, oh ternyata kayaknya di sini deh. Ada song. Sure, pay, package, extra udah benar. Extra goods, IoT udah benar. Udah benar. Kenapa sih? File line 5 in modul. Import extra good base as coba kayaknya nggak di sini deh. So tau banget sih. Tadi di mana? Extra, coba di sini ya. Main 2. Kenapa nggak bisa?
masukkan di sini. Pay 92.py. Ini masih nggak bisa juga. Kenapa nggak bisa? Oke, 2.py. Oke, salah. Mungkin apa di penulisan ya? Coba kita tulis. Kita lihat. Di penulisan itu ada yang salah. Ekstrak. Oh iya betul. Ekstrak pick. Gini ya. Oke, coba kita save lagi. Bismillah, mudah-mudahan bisa. Jangan di sini deh. Sini, Bismillah ya. Nah, bisa akhirnya. Dia di sini memanggil keempat dari sigma, alpha, iota, beta. Ya, kita lihat nih. Sini. Oh, bukan. Dari sini ya, coba kita lihat. Lihat seperti apa. Nah, seperti ini dia. Ada user, pay, modul, di dalam modul ada page, terus di dalam pay lagi ada page lagi, di dalam page ada extra, di dalam extra ada good, di dalam good ada bells, di dalam bells ada pages, terus di dalam good lagi ada pages, di dalam extra lagi ada weekly, dan seperti itu seterusnya. Sudah, kita lihat mungkin sudah selesai dari pembahasan yang menjelaskan dan menjalankan langkah-langkah modul 1 package and pip dari 132 133. Lanjut, kita di sini menunjukkan dan menjelaskan progres kerja dari mini project 1 berupa struktur directory dan package. Oke. Mana ya? Di sini. Tadi mana sih? Oke. Sini menjelaskan progres kerja mini 1 dari mini project 1 berupa struktur directory dan package. Kita lihat di kelas kultur disuruhnya ini. Di sini disuruh buatnya itu dengan nama sensor ops dan sebagai package yang pada standar Python ya. Terus di sini kita menggunakan folder sensor ops dan di dalam modul sensor ops itu terdapat generator.py yang dimana generator.py itu terdapat fungsi tentang generator temperatur yang mengembalikan nilai volt antara 20 sampai 40, yaitu tentang mempresentasikan suhu dalam Celcius. Terus selanjutnya itu ada generate humidity. Dalam generate humidity itu mengembalikan nilai volt acak antara 30 sampai 90 dengan mempresentasikan persentase kelembapan. Oke, kita lihat nih kayak gini. Contohnya di generate. Di sini kita menggunakan docstring. Seperti ya harus menyesuaikan sih sebagai package yang standar Python. Ya kan? Ya. Terus sini ada import random, di mana import random ini akan mengimport si random nomor acak ini.
Nah, di sini ada generate temperature, di mana generate temperature, definisi generate temperature ini adalah untuk menghasilkan suhu acak dari range 20 sampai 40 derajat Celcius. Dan temperatur di sini ada random, dan random ini akan masuk import sini. Ini gitu. Terus return ini untuk mengembalikan hasil, dan ada selanjutnya ada definisi generate humidity, yaitu untuk menghasilkan kelembapan acak. Kalau tadi di temperatur itu suhu acak, kalau ini kelembapan acak dengan range dari 30 sampai 90%. Dia juga menggunakan random uniform dan mengembalikan hasil return. Oke, lanjut lagi tadi mana? Terus masuk ke modul utama, yaitu di luar directory sensor OPS. Nih, seperti ini. Sensor OPS itu ada main. Seperti ini, main. Kita baca lagi tadi mana? Ada main. Kita gunain main npm menampilkan header berupa nama lengkap npm Anda setiap kali program pertama kali dijalankan. Lakukan import fungsi dan package sensor OPS. Oke, di sini itu ada show header. Pertama di sini ada form dari untuk sensor OPS generator mengimport si generate temperature dan generate humidity. Juga ada tabulet mengimpor dari tabulet mengimpor tabulet. Terus di sini juga ada definisi show header, di mana di sini menampilkan header program. Dia tuh berupa nama, isinya berupa nama dan npm sesuai sama perintah yang ada di slide ini, kan, berupa nama dan npm. Terus di sini juga ada definisi show menu, yaitu menampilkan menu pilihan. Di sini ada pilihan 1 baca sensor suhu, 2 baca sensor kelembapan, ketiga itu keluar. Terus lanjut kayak ini menu-menunya ya. Terus ini ada definisi main, itu definisi fungsi utama. Di sini ada show header, di mana show header ini yang si main ini memanggil si show header ini. Tanpa adanya show header, dia tidak akan menampilkan ini. Tuh. Terus ini ada file, dia itu ada show menu, menampilkan show menu dari kita memilih pilihan. Di sini ada pilihan 1 sampai 3, ya kan? Terus selanjutnya ada if. Terus di if ini yang pertama itu ada suhu generate temperature. Di dalamnya itu ada table yang berupa parameter nilai. Terus ada gear juga, itu tentang data sensor suhu. Di sini tabelnya suhu Celcius. Terus ada yang kedua itu di kelembapan, generate humidity dengan tabel kelembapan, itu ada parameter nilai dan gear sama aja. Terus juga yang ketiga itu ada menunjukkan bahwasannya di sini program telah selesai dan terima kasih, keterangan seperti ini. Dan lanjut, di sini ada break, ini mana break ini untuk memberhentikan perulangan. Tuh, terus ini ada else ini itu untuk kayak pilihan tidak valid gitu. Misalnya kayak kita mau milih dan misalnya kayak 3 mungkin ya, apa harus berurutan, itu mungkin tidak valid tulisannya. Terus udah selesai, kita masuk ke tadi mana? Di sini
kita kan udah ngejelasin ini hasil running program yang dijalankan melalui modul utama. Oke, tadi kita disuruh menjalankan program ini di modul utama ini ya, di main. Oke. Jadi masuk ke mana? Ini CMD. Oke, main 2578/22 nama npm terus play. Kita lihat. Nah, hasilnya aneh. Tadi yang disebut seperti ini, kurang lebih seperti ini ya. Dia memanggil keluaran itu ada nama si usernya ini, nih si ini, si show headernya. Oh gini deh. Di sini ada show headernya, terus di sini ada show menu, ya kan? Terus kita di sini untuk pilih menu. Coba kita satu. Nah, dia menampilkan data sensor suhu. Mana? Nih, sensor suhu, ya kan? Tuh. Dan di sini ada parameter, nilai, dan suhu. Seperti itu dengan nilai 26,01. Selanjutnya, kita pilih menu 2. Coba. Hasilnya itu tentang data sensor kelembapan. Nih, data sensor kelembapan. Ada nilainya itu di 77. Oke, lanjut lagi kita ketiga, dan ketiga itu dia tampilannya program selesai dan terima kasih. Sama ya. Nah, berarti programnya selesai dan bisa dijalankan. Di sini break. Kalau break ini kan dia namanya perulangan, stop perulangan, berarti udah selesai. Nah, kita sudah selesai menjalankan si program utama, mini project program utamanya. Terus di sini kita disuruh mana nih, hasil running flag 8 tanpa adanya pelanggaran. Kita disuruh menjalankan flag 8, ya kan? Oke. Play and flag 8. Kita lihat hasilnya. Oke, di sini di sini udah ada terdapat tidak ada kesalahan sesuai yang diminta oleh perintah ini nih. Jalankan tanpa adanya pelanggaran. Coba lagi kita nih. Udah nggak ada, berarti udah berhasil. Jadi di sini kita disuruh menjalankan hasil running PyDoc dokumentasi dan seluruh fungsi dan modul di sini. Oke, coba ya kita gunakan Python scriptman PyDoc terus main trip 25782022 nama npm dan enggak usah deh. Coba kita lihat hasilnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Dia itu menampilkan, di sini menampilkan namanya, nama si main ini, ya kan, program utamanya. Terus di sini deskripsinya ada program utama untuk membaca simulasi sensor, menampilkan data dalam bentuk tabel menggunakan tabulet. Terus di sini ada fungsinya yaitu ada main, yang main itu fungsi utama program, dan show header menampilkan header program utama, dan show menu menampilkan menu pilihan, dan filenya seperti ini. Terus ada lagi kah?
Oke, mungkin inilah hasil-hasil PyDoc dan dokumentasinya ya dari seluruh fungsi dan modul. Dan seperti ini. Mungkin sudah selesai ya kan? Di sini kita disuruh mengupload video ke YouTube dengan playlist. Oke. Ini sampai sini saja. Ini udah berapa? Oke, hampir 1 jam. Jadi kita sampai sini aja penjelasan saya. Apabila ada tutur kata yang salah atau tidak sopan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.